Dua dengan perolehan 28,8%, sementara Prabowo Subianto 23,5%. Dari DKI Jakarta kita juga akan bergeser sejenak, kita lihat seperti apa peta persaingannya di Jawa Barat. 59,1% rupanya Prabowo Subianto mendapatkan suara di sana. Sementara itu Anies Baswedan ada di peringkat kedua. Sementara itu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep mengajak warga Madiun Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput di pemilu 2024. Kaesang berharap warga Madiun dapat menyalurkan hak pilihnya terlepas siapapun pilihan mereka. Hal ini disampaikan Kaesang dalam acara Jalan Santai yang digelar di Pahlawan Business Center Kota Madiun. Relawan Hukum Merah Putih mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Advokat yang tergabung dalam Relawan Hukum Merah Putih mendeklarasikan dukungannya pada Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Gedung Kalimaya Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasinya, Ketua Relawan Tim Hukum Merah Putih mengajak semua relawan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 serta menjaga kondusivitas agar pemilu dan pilpres dapat berlangsung damai. Mereka juga akan melakukan pengawalan hukum terhadap pasangan Prabowo Gibran. Program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, percaya. Lu ngapain sih Chris? Kayak serius banget main HP. Bentar lagi kan Pilpres 2024 nih. Enggak, aku bingung aja. Yang katanya gimana, katanya Pilpres ini tuh generasinya kita. Kalau kaum milenial sama generasi Z. Aku bingung aja, aku bakal pilih siapa ya nanti di Pilpres ini. Tapi lu dominannya kemana, Chris? Nah itu, aku juga belum terlalu banyak cari tahu tentang Pilpres nanti ini. Tapi yang aku lihat sih kayaknya nomor urut 2 ini ngebet banget ya pengen naik jadi presiden gitu. Ngebet gimana dah? Menurut gue
si paslon nomor 2 ini punya nyali sama integritas yang tinggi buat memimpin Indonesia nanti. Kalau lihat dari karir militernya ya, menurut gue jadi dia pas banget buat memimpin Indonesia nanti. Iya sih. Tapi menurutmu gimana sama pasangannya di nomor 2 ini? Ya terus emangnya kenapa? Gak yang kita lihat dan orang juga tahu gitu. Ya bisa dibilang kan orang ini tuh baru terjun di dunia politik nih. Terus juga bisa dibilang ya jam terbangnya masih belum tinggi lah. Jadi ya gimana? Udah lah Gris, nah, mungkin si ketua ini milih dia gara-gara bapaknya yang overpower. Soalnya itu bapaknya kan pernah jadi pasangan si ketua ini kan. Gak mungkin dia narik masa bapaknya buat jadi masa dia. Enggak lah, enggak juga lah ya. Karena kan yang namanya juga ketua gitu, pilih wakil kan karena pasti dia yakin dia punya visi misi dan tekad yang bagus untuk memimpin Indonesia ini, negara kita ini kan ya. Jadi mungkin sih. Nah, itu lu tahu kan. Tapi menurut lu gimana nih sama paslon nomor 3 nih? Nomor 3 ya? Kalau dari yang saya lihat sih kalau paslon nomor 3 ini kalau dari latar belakangnya dulu nih bagus-bagus aja sih buat memimpin Indonesia nanti di 5 tahun ke depan. Tapi semoga aja nggak dijadiin boneka buat partainya lagi ya. Maksudnya gimana? Enggak, gue ya ada lah gitu. Kalian lagi ngomongin apa? Tahu nih, si Agris lagi bingung 2024 mau pilih siapa? Tapi kalian nanti 2024 pilih siapa? Kalau aku sih pilih paslon nomor 1. Kalau aku masih bingung antara nomor 1 atau 3, tapi kemungkinan besar aku pilih nomor 1. Nah, kenapa kalian samaan kayak gitu? Kalian janjian apa gimana nih? Ya enggak lah. Kalau pemilu kan berdasarkan hati nurani kita, gak ada paksaan dari pihak manapun kan. Kalian kenapa milih nomor 1 nih? Aku pilih nomor 1 alasannya karena kinerja dia tuh bagus waktu memimpin Jakarta. Program-program kerja dia bagus dan dapat respon baik dari masyarakat. Contoh program dia yang dapat respon baik tuh tentang program dia tentang Kartu Jakarta Pintar, terus tentang pembangunan stadium JIS. Tapi coba kalian lihat deh, waktu dia mimpin Jakarta. Aku banyak lihat juga dari berdasarkan kepemimpinan dia waktu mimpin Jakarta tuh sering banyak blunder, terus juga keputusan yang dia bikin tuh sering banyak bikin pro kontra di masyarakat. Jadi aku lihatnya ini kan masih skala kecil gitu Jakarta ya. Gimana dia mimpin Indonesia yang dimana skalanya tuh lebih gede lagi. Itu kan pasti bakal gimana banget sih kalau menurut lu. Namanya juga pemimpin, pasti ada salah dan benarnya. Nanti juga dia dibantu sama wakilnya untuk memimpin tuh. Nah kalau dilihat-lihat dari latar belakang wakilnya itu punya jam terbang yang tinggi. Dia pernah jadi wakil ketua dewan, wakil ketua majelis DPR, terus pernah jadi menteri juga tuh. Menarik sih kalau kita ngomong tentang wakil presiden ini. Kalau menurut kalian wakil presiden nomor 2 itu gimana? Nah, sebenarnya itu kita udah bahas itu tadi sebelum mulai datang. Nah, menurutku wakil urut nomor 2 ini masih muda kan. Pengalaman dia di dunia politik juga belum banyak. Terus ada kejanggalan juga di putusan MK yang bisa dia jadi wakil presiden. Tapi kinerja dia selama jadi wali kota Solo bagus sih. Iya sih, terbukti kota Solo sekarang lebih maju. Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Kalau menurut kalian nomor urut 3 gimana? Menurutku sih kalau aku lihat dari jam terbangnya, tuh juga dia udah bagus sih karena dia selain pernah jadi menteri, terus dia pernah jadi jadi ketua MPR juga ya? Udahlah, masing-masing orang kan punya pilihan masing-masing. Yang penting itu kan luber, jurdil, dan jangan golput sih. Betul sih. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong.
Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.